Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fa innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahnya hidayah, inayah, rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita semua bisa beraktivitas, beribadah dengan sebaik-baiknya dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda nabiyana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah dan setia menjalani risalah Islam yang Rasulullah SAW bawahi. Nabi di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema ahkamul khamsah fi hukmus syara. Apa itu? Itu adalah 5 hukum dalam hukum syara atau hukum Islam. Apa 5 hukum itu? 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mubah. 4. Makruh. 5. Haram. Apa yang dimaksud dengan hukum wajib? Itu adalah wajib adalah suatu perintah yang dijalani yang mendapatkan pahala dan tidak dilakukan mendapatkan celak atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang contohnya adalah menuntut ilmu, sholat 5 waktu, dan berpuasa. Jika di antara perintah itu tidak dilakukan akan mendapatkan azab Allah. Contohnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan, Allah akan mengazabnya. Dan jika seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan sesat dunia dan akhirat, dan tidak akan pula baik hidupnya dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah hukum sunnah. Sunnah adalah suatu ketika dilakukan mendapatkan pahala, dan tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya adalah sholat rawatib, sholat ba'diyah dan sholat qobliyah yang dilaksanakan sebelum subuh, sebelum zuhur dan sesudah zuhur, sebelum asar dan sebelum maghrib dan sesudah maghrib, dan sebelum isya dan sesudah isya. Itu adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Dan hukum yang ketiga adalah mubah. Jika dilakukan tidak apa-apa, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan yang keempat, yang contohnya adalah makan, minum, atau jasmani lainnya yang dibutuhkan manusia. Itu adalah mubah. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah makruh. Jika tidak dilakukan mendapatkan pahala, dan
jika dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya adalah contohnya tuh misalkan apa ya, makruh tuh bisa introspeksi diri aja. Dan yang kelima adalah yang terakhir, haram. Haram adalah suatu hukum yang jika dilakukan mendapatkan dosa atau celak dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dilakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah berzina, jika dilakukan tidak akan mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak dilakukan kita akan mendapatkan pahala. Hanya segitu saja yang bisa Ana sampaikan kepada antum-antum semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.